Meskipun harta Void jarang ada, masih ada beberapa yang tersisa. Setiap monster tua Nirvana Set Rare akan sangat menghargai harta Void. Lagi pula, metode membuatnya hilang dan itu tidak dapat diperbaiki. Begitu hancur, itu akan kehilangan banyak kekuatan. Sebenarnya, beberapa harta karun semi-Nirvana Void tidak benar-benar semi-Nirvana Void, itu hanyalah harta kosong. Itu hanya sedikit lebih kuat, dan nama semi-Nirvana Void hanya demi kesombongan. Untuk monster tua Nirvana Set Rare biasa, harta Void sudah mencapai puncaknya, dan mereka akan melakukan apapun untuknya. Namun bagi mereka yang berdiri di atas, meskipun harta Void berharga, mereka tidak kekurangan harta seperti ini. Sebenarnya tidak ada harta di dunia ini yang akan menarik perhatian mereka. Apa yang mereka kejar adalah bagaimana melampaui langkah kedua menuju langkah ketiga legendaris yang mereka semua impikan. Namun langkah ketiga ini jalannya tidak jelas. Orang hanya bisa menunggu 5 Heaven Blix tiba satu persatu. Pada akhirnya mereka akan menjadi sebutir pasir di antara ombak dan mati. Bagi para monster tua yang telah berumur panjang, itu bukan lagi mimpi atau harapan untuk mencapai langkah ketiga, tetapi keinginan untuk hidup. Hanya dengan kekuatan langkah ketiga yang bisa mereka tahan 5 Heaven Blix, kalau tidak, yang menanti mereka adalah kematian. Pada saat ini seorang kultivator dari sistem di bawah alam surgawi angin tiba di sistem bintang aliansi. Meskipun dia belum mencapai langkah ketiga, dia telah melewati Heaven Blix keempat. Kelima Heaven Blix adalah hal-hal yang harus dihadapi oleh para kultivator Nirvana Set Rare. Setiap kali mereka melewati Heaven Blix, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Namun mereka terlalu sulit, dan kegagalan berarti mereka akan segera mati. Alasan orang ini mampu melewati Heaven Blix keempat adalah karena dia memiliki harta. Harta ini adalah harta Nirvana. Setelah menyelidiki, harta Nirvana tampaknya berasal dari zaman kuno, tetapi jumlah yang tersisa sangat sedikit. Meskipun ini adalah masalahnya, monster tua Nirvana Set Rare itu menemukan catatan harta yang berada di luar harta Void, tetapi hanya yang kedua dari harta Nirvana. Ini adalah harta karun semi-Nirvana Void. Meskipun harta semi-Nirvana Void tidak jarang seperti harta Nirvana, tahu jumlahnya menyedihkan. Hampir semua dari itu berada di tangan kultivator Nirvana Set Rare puncak. Persyaratan untuk bergabung dengan kelompok tetua aliansi adalah memiliki harta semi-Nirvana Void. Selain dari fakta bahwa harta ini sangat kuat, itu juga memainkan peran tertentu dalam membantu seorang kultivator melawan 5 Heaven Blix. Harta semi-Nirvana Void juga dibagi menjadi beberapa tingkatan yang berbeda. Itu terpecah menjadi rendah, menengah, tinggi dan atas, seperti harta biasa. Bagaimanapun semua harta ini ditinggalkan oleh leluhur. Keturunannya bahkan tidak tahu cara membuatnya, apalagi mengategorikannya dengan benar. Hal ini dapat menyerap niat membunuh kultivator, membentuk ilusi, dan memiliki kekuatan seperti harta di tangan Wang Lin mungkin kualitas tinggi semi-Nirvana Void, atau bahkan puncaknya semi-Nirvana Void. Wanita cantik tersentak. Sementara mereka bertiga berpikir, raungan datang dari luar. Pria berpakaian hitam segera melompat di antara patung-patung dan mengikuti Wang Lin untuk meninggalkan tempat ini. Master kekosongan dan wanita cantik itu juga terbang. Pada saat ini di lantai 2 Gua Kaisar, ada kilatan cahaya ungu di paviliun dekat pusat lantai 2. Sosok Wang Lin berjalan keluar dari cahaya. Seorang kultivator Nirvana Set Rare secara tak terduga sulit untuk dibunuh. Master kekosongan terluka parah, tetapi masih belum mati. Ada juga wanita itu dan saat Wang Lin muncul, dia segera batuk darah dan menunjukkan tanda kelelahan. Namun pedang besi ini berada di luar imajinasiku. Aku tidak berpikir itu akan memiliki kekuatan semacam ini. Jika aku bisa mendapatkan kelima pedang besi untuk sarung pedang dan menggunakannya. Wang Lin menarik napas dalam dan menggelengkan kepalanya. Jika dia menggunakannya pada saat yang sama, dia kemungkinan akan dikeringkan dalam sekejap. Dia memasukkan pedang ke dalam tasnya. Wang Lin mengambil beberapa pil dan menelannya. Tanpa menunggu mereka mencernanya, dia mengepalkan giginya dan bergerak maju. Dia telah memasang front dan menggunakan bentuk momentumnya dengan serius melukai master kekosongan untuk mengejutkan pria berkulit hitam dan wanita cantik. Jika keduanya menyerang, Wang Lin pasti mati. Pada saat ini dia tidak punya waktu untuk duduk dan pulih. Dia harus menggunakan keuntungannya karena mengetahui tata letak gua untuk membuat jarak antara dia dan mereka. Setelah menarik napas dalam, Wang Lin bergerak melalui berbagai batasan dan segera tiba di salah satu mata pembatasan yang ditandai pada peta. Setelah melihatnya, Wang Lin segera mengkonfirmasi spekulasi bahwa ada orang lain yang datang lebih dulu ke sini dan mematahkan mata pembatasan. Tidak diketahui lantai apa yang telah mereka capai. Dia menyeret tubuhnya yang lelah ke arah istana di tengah yang dikelilingi oleh kabut hitam. 6 lantai pertama Gua Kaisar sebagian besar berstruktur sama. Dengan keakraban Wang Lin,
Meskipun dia lebih lambat dari biasanya, dia masih dengan cepat tiba di pusat lantai 2 di mana pintu masuk ke lantai 3 berada. Pada saat ini pria berkulit hitam, wanita cantik dan master kekosongan yang terluka parah juga tiba di lantai 2. Master kekosongan yang terluka serius tidak lagi sombong. Dia bergerak maju perlahan, dan ini memberi Wang Lin waktu di istana di lantai 2. Tidak ada patung di sini, hanya 9 lilin batu. Wang Lin menenangkan hatinya yang cemas, dan setelah mengamati dengan cermat untuk waktu yang lama, dia mengerutkan kening. Namun tatapannya tiba-tiba mendarat di atas kandil di atas meja, dan dia melihat jejak gerakan yang samar. Ada jejak yang dalam dan dangkal, jadi mereka dipindahkan lebih dari satu kali. Itu jelas dibuat untuk membingungkan orang. Matanya menyala, dan dia berjongkok dan dengan hati-hati mengamati mereka. Matanya berangsur-angsur menyala. Dia merasakan sepotong energi pedang dari lilin-lilin ini. Energi pedang ini sangat biasa, jadi bahkan jika orang lain merasakannya, mereka akan berpikir itu hanya residu dari seseorang yang mencoba memecahkan lilin dengan paksa. Namun untuk Wang Lin artinya signifikan. Energi pedang Zoe. Jika dia meninggalkan energi pedang di sini, itu berarti dia sudah berada di lantai 3. Jadi mengapa dia meninggalkannya di sini? Mungkinkah? Mata Wang Lin menyipit. Dia telah memulihkan energi asal dalam perjalanan ke sini. Sekarang dia melambaikan tangannya dan 9 lilin segera menyala. Saat lilin menyala, cahaya dari api mengelilingi Wang Lin, dan dia menghilang ke lantai 3. Memindahkan tempat lilin hanya untuk membingungkan orang lain. Bahkan jejak dipindahkan hanya untuk mengalihkan perhatian orang dari fakta bahwa lilin perlu dinyalakan. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, Wang Lin telah menghabiskan 2 bulan di Gua Kaisar. Dalam 2 bulan ini, dia hanya memiliki waktu singkat untuk sembuh. Sisa waktu dihabiskan bepergian melalui setiap lantai. Semakin dalam dia pergi, semakin kuat pembatasan menjadi. Bahkan dengan pengetahuan pembatasan Wang Lin dan instruksi peta, butuh beberapa waktu untuk melewati mereka. Yang paling membuang waktu adalah istana di tengah setiap lantai. Mereka seperti bola misteri yang membutuhkan banyak upaya untuk menemukan pintu masuk ke lantai berikutnya. Jika itu dia, bukan masalah besar, tetapi setelah lantai 4, peta menunjukkan banyak ruang penyimpanan juga. Wang Lin secara alami tidak mau membiarkan itu pergi, jadi dia memeriksanya. Sebagian besar sudah dibuka oleh yang lain, tetapi masih ada beberapa tempat yang tidak ditemukan. Wang Lin memindahkan semua yang dia temukan ke dalam tasnya. Hanya memikirkan panennya dalam 2 bulan ini membuat Wang Lin bersemangat. Bahkan dia sangat terkejut dengan barang-barang di dalam ruang penyimpanan. Saat sampai pada hal-hal seperti giok langit, Wang Lin sudah cukup untuk memasok sekte selama 1000 tahun. Ada banyak hal lain juga. Dari sudut pandang Wang Lin, ruang penyimpanan ini adalah titik penyimpanan yang didirikan oleh Kaisar King Lin. Jelas ada tujuan untuk ini semua. Wang Lin tidak tahu apa tujuan King Lin, tetapi barang-barang itu sekarang menjadi miliknya, yang membuat Wang Lin bersemangat selama beberapa hari. Apa yang lebih menarik adalah bahwa menurut Batu Giok, ada 2 arai transfer ke ruang penyimpanan di lantai 6. Salah satunya mengandung banyak pil dan ramuan surgawi dari sebelum alam surgawi runtuh. Pada saat ini, pil dan ramuan itu lebih penting daripada harta apapun. Selama 2 bulan ini, Wang Lin masih belum pulih kekuatan penuhnya. Cedera fisiknya tidak lagi menjadi masalah karena kesembuhannya yang kuat dari tubuh dewa kuno. Masalahnya adalah hilangnya energi asal dan bagaimana jiwa asalnya telah melemah karena menggunakan pedang besi. Jika dia tidak punya pil, akan sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Wang Lin hampir kehabisan pil, dan menambahkan bahaya yang ada di mana-mana. Wang Lin harus mendapatkan ruang penyimpanan yang penuh dengan pil. Pada hari ini, ada kilatan cahaya di tepi lantai 6. Wang Lin berjalan keluar dari cahaya. Tempat dia muncul dikelilingi oleh paviliun, seolah-olah itu adalah taman kecilnya sendiri. Ada daerah pegunungan yang terdengar dan sungai yang mengalir tidak jauh. Suara sungai yang mengalir bergema dan sangat menenangkan. Ini adalah lantai 6. Wang Lin menarik napas dalam dan melihat sekeliling. Setelah dengan cepat mencocokkan lokasinya dengan peta, ia segera tahu lokasinya saat ini. Mata Wang Lin dipenuhi dengan tekad saat ia menyerbu ke kanan. Aku harus mendapatkan pil itu. Wang Lin bergerak sangat cepat, tetapi segera dia berhenti dan menatap lurus ke depan. Ada seseorang di sini. Wang Lin telah memperhatikan banyak jejak orang saat dia bergerak melalui lantai 2 hingga 5, tetapi dia belum pernah menemukan siapapun. Ini adalah pertama kalinya dia mendeteksi seseorang. Pasti tidak mudah bagi adik kecil untuk sampai di sini. Sebuah suara yang sedikit terkejut datang dari depan. 2 orang berjalan keluar dari gunung palsu di hadapan Wang Lin. Itu adalah pria dan wanita. Pria itu memiliki aura surgawi, dan dia sangat tampan dan dia tersenyum pada Wang Lin. Di belakangnya,
Wanita itu memiliki tatapan lembut, tetapi ada juga sedikit kejutan. Dia rupanya tidak berharap Wang Lin bisa tiba di sini. Melihat itu adalah pasangan kultivasi, ekspresi Wang Lin tenang, tapi hatinya waspada. Kultivasinya belum pulih, dan ia berada pada kondisi terlemahnya. Kecerobohan apapun bisa membuatnya terbunuh. Setelah dia dengan tenang mengambil langkah mundur di samping pembatasan, Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, "Salam, Senior Awan Surgawi." Saat dia berbicara, dia melihat ke belakang mereka dan tidak melihat Zoe, menyebabkan hatinya tenggelam. Pengetahuan saudara tentang pembatasan benar-benar misterius. Sepertinya aku meremehkanmu. Wang Wei tertawa. Dia tidak tahu banyak tentang Wang Lin, dan Zoe tidak pernah mengatakan apapun tentang Wang Lin. Dari sudut pandang Wang Wei, agar Wang Lin dapat menembus batasan untuk sampai ke sini, maka kemampuan pembatasan Wang Lin sudah berada di puncak. Adapun luka Wang Lin, Wang Wei secara alami melihatnya. Pasangan kultivasi sangat aneh bagi Wang Lin. Saat gua kaisar dibuka, semua orang seharusnya tersedot ke dunia botol. Namun bahkan setelah dunia botol runtuh, mereka tidak muncul, namun seseorang yang muncul di sini. Wang Lin tidak mau berbicara terlalu banyak dengan keduanya. Dan dengan Zoe tidak di sini, dia punya spekulasi sendiri. Selain itu, dia terluka, jadi dia mundur dan berkata, "Jika kalian berdua tidak punya apa-apa lagi, maka Junior akan pergi." Dengan itu Wang Lin segera mundur. Dia akan berkeliling dari sisi ke tempat pil disimpan. Senyum Wang Wei tetap dan dia hanya sedikit menggelengkan kepalanya. Baru setelah Wang Lin menghilang ke dalam batasannya ia berkata, "Orang ini sangat menarik." Pasangan kultivasinya, Hu Huan, juga tersenyum. Wang Lin ini sangat berhati-hati. Awalnya aku ingin berbicara dengannya lebih banyak, tetapi dia takut olehmu. Wang Wei tertawa. Dia tidak takut olehku, dia hanya ingin pergi ke tempatlah ini. Lihat bagaimana dia dengan lancar memasuki pembatasan itu tanpa mengaktifkannya. Entah dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang pembatasan di sini, atau kemampuan pembatasannya sekali lagi melebihi harapanku. Hu Huan melihat kemana Wang Lin menghilang sebelum dia sedikit mengernyit dan dengan lembut berkata, "Dengan usianya, aku lebih suka percaya dia memahami tempat ini dengan sangat baik." Wang Wei tersenyum pada Hu Huan dan tertawa. "Apakah kamu merasa tidak adil bahwa dia dapat dengan mudah melewati batasan di sini? Tapi aku setuju, dia tampaknya memahami tempatnya dengan sangat baik, dan itu hanya membuat ini lebih menarik." "Apa yang tidak adil? Ah, kamu masih menggodaku pada usia ini?" Hu Huan tersenyum. Wang Wei juga tersenyum, dan ekspresinya dipenuhi dengan kebijaksanaan saat dia berkata, "Sebelumnya, kami menduga bahwa roh pedang memiliki teman. Jika aku tidak salah, teman roh pedang itu pasti dia." Hu Huan kaget. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia tersenyum. "Jika kamu berkata begitu, maka itu benar. Jika memang itu masalahnya, maka dia bukan musuh. Melihat dari mana dia berasal, jika dia benar-benar memahami tempat ini dengan baik, dia seharusnya pergi ke tempat Kaisar Surgawi menyimpan pil-pilnya. Kami akan pergi melihat-lihat. Roh pedang juga pasti ada di sana. Keduanya pasti memiliki beberapa rahasia di antara mereka." Wang Wei tersenyum dan berjalan maju. Hu Huan memandang Wang Wei, dan matanya dipenuhi dengan kelembutan. Hu Huan sangat percaya pada semua perhitungan Wang Wei. Dia mengambil langkahnya dan berjalan di sebelah Wang Wei. Saat Wang Lin mundur, dia melewati batasan demi batasan. Pembatasan di lantai 6 jauh lebih kompleks, jadi kecepatan Wang Lin terpengaruh. Dia bisa langsung melewati beberapa batasan, tetapi yang lain mengharuskannya untuk menghitungnya dengan hati-hati sebelum mengambil langkah. Setelah menggunakan waktu 7 hari, Wang Lin mengelilingi daerah ini dan mendekati lokasi penyimpanan pil. Menurut peta, ini adalah ruang alkimia, dan di dalamnya ada arai transfer ke tempat pil disimpan. Melihat ruang alkimia dari jauh, Wang Lin berjalan ke arahnya. Saat dia berjalan, akal ilahinya menyebar, tetapi tidak terlalu jauh, dan dia mengamati batasan di sekitarnya. Berdasarkan fluktuasi pembatasan di sekitarnya, dia akan tahu jika ada orang yang mendekat. Ruang alkimia ini tidak besar, dan ada taman di sebelahnya, tetapi dipenuhi dengan tanaman layu. Saat Wang Lin mendekat dan baru saja akan memasuki taman, dia berhenti. Wang Lin menatap ruang alkimia dan samar-samar merasa bahwa pembatasan di sini sedikit berbeda dari apa yang ada di peta. Sepanjang jalan di sini, peta itu sangat akurat untuk 5 lantai pertama, dan batasannya hanya berbeda di tempat ini. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa seseorang telah mengacaukan batasan di sini. Ekspresinya menjadi suram. Wang Lin melihat sekeliling dan matanya menyala saat dia mengamati pembatasan. Setelah sekian lama, dia samar-samar melihat beberapa petunjuk. Tetapi petunjuk itu membuatnya semakin mengerutkan kening. Dari apa yang bisa dilihatnya,
Beberapa batasan telah ditambahkan di atasnya dan menyebabkan sedikit perubahan. Namun pembatasan yang ditambahkan kemudian secara tak terduga menyatu sempurna dengan pembatasan yang sudah ada. Pembatasan sangat berubah, dan semua orang memberikan batasan yang berbeda. Karena kepribadian mereka, pengalaman, pemahaman tentang batasan dan tingkat kultivasi, bahkan jika pembatasan yang sama dilemparkan oleh 100 orang, mereka akan sangat berbeda dengan orang yang mengerti mereka, meskipun mereka terlihat sama di permukaan. Akibatnya, pembatasan yang diubah ini tidak dapat dibayangkan dan dengan jelas menumbangkan pemahamannya tentang pembatasan. Itu tiba-tiba menyatu begitu sempurna. Dari pemahamanku tentang pembatasan dan pewarisan pembatasan pemusnahan, tidak mungkin fusi menjadi begitu sempurna saat menempatkan pembatasan yang secara paksa mengubah pembatasan lain. Bahkan jika mungkin, itu pasti seseorang yang kemampuan pembatasannya telah mencapai puncaknya dan mampu mengubah batasan beberapa pemula. Namun ini adalah lantai ke-6 Gua Kaisar. Tempat dengan batasan yang jarang terlihat, jadi bagaimana itu bisa diubah begitu sempurna oleh seseorang? Jika benar-benar ada orang seperti itu, maka semua batasan di dalam gua ini akan menjadi permainan anak-anak bagi mereka dan mereka dapat dengan mudah bergerak melewati 9 lantai. Wang Lin megap-megap dan terkejut dengan gagasan ini. Dia tidak mau mempercayainya, dan dia dengan hati-hati memeriksanya sekali lagi. Fusi pembatasan di sini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa digambarkan dengan kata, sempurna, lagi. Ini seperti orang yang sama telah menyempurnakan pembatasan mereka sendiri di kemudian hari. Mungkinkah? Sebuah pikiran melintas di benak Wang Lin dan matanya melebar. Mungkinkah orang yang menempatkan semua batasan di Gua Kaisar dan orang yang mengubah batasan di sini adalah orang yang sama? Wang Lin megap-megap. Jawaban ini akan menjelaskan segalanya, tetapi itu terlalu tidak masuk akal. Wang Lin menatap batasan dan samar-samar merasa jika tebakannya benar, maka dia telah menemukan jaring besar. Dia hanya tidak tahu siapa yang memasang jaring. Pikiran pertama yang muncul dalam pikiran Wang Lin adalah pasangan kultivasi. Setelah merenung sedikit, Wang Lin tidak mau menyerah begitu saja, karena pil terlalu penting baginya. Wang Lin menatap pembatasan dan mulai memotong sendiri. Pembatasan di sini sangat rumit dan jelas di sini untuk mencegah orang lain masuk. Wang Lin hanya duduk, dan kilatan pembatasan muncul di matanya. Dia membuka tasnya dan kompas muncul di tangannya. Dia duduk di sana selama 3 hari. Setelah 3 hari, mata Wang Lin perlahan menjadi merah. Perubahan pembatasan yang tak terhitung jumlahnya melintas di kepalanya saat dia mencari cara yang benar untuk memecahkannya. Pada hari keempat, Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia berdiri dan tiba di depan ruang alkimia. Dia kemudian berjalan 3 langkah ke depan tanpa ragu. Wang Lin mengungkapkan keraguan pada langkah kelima. Menurut perhitungannya, langkah kelima adalah yang paling sulit untuk menemukan jawaban yang benar. Sepertinya dimanapun dia melangkah, itu salah. Mata Wang Lin menyala, dan setelah waktu yang lama, dia tersenyum. Tidak ada langkah kelima. Saat dia melangkah keluar, langkah kelimanya mendarat di kekosongan dan dia melompat, mendarat di tanah di depan. Hasilnya, itu adalah langkah ke-6. Setelah mendarat, Wang Lin segera mengamati sekelilingnya untuk memastikan dia tidak memicu pembatasan dan mendesah. Kemudian dia dengan cepat bergerak melewati batasan-batasan ini dan muncul di luar ruang alkimia. Saat dia akan masuk, ekspresinya berubah dan dia mundur. Saat dia mundur, pintu terbuka dan sinar energi pedang keluar. Energi pedang mendekat, tetapi setelah melihat Wang Lin, suara terkejut datang dari energi pedang. Tak lama kemudian, energi pedang tersebar, mengungkapkan sosok putih. Itu adalah Zoe. Wang Lin berhenti mundur setelah melihat Zoe dengan jelas dan meletakkan segelnya. Dia tidak berbicara, dia melihat ke ruang alkimia terlebih dahulu. Bagian dalam dan luar seperti 2 dunia berbeda yang tidak bisa ditembus oleh akal ilahi. Itu akan menjelaskan mengapa Zoe tidak tahu Wang Lin datang dan Wang Lin belum mendeteksi Zoe. Aku tahu kamu akan bisa tiba di sini. Melihat Wang Lin, Zoe mengungkapkan melankolis dan tersenyum. Ada juga sedikit kenangan. Di mata Wang Lin, Zoe telah banyak berubah. Yang mengejutkannya adalah aura yang sangat mirip dengan harta semi Nirvana Void yang berasal dari Zoe. Wang Lin menyapa senior. Bagaimana aku bisa melupakan janji yang aku buat sebelumnya? Tidak peduli seberapa berbahaya tempat ini, aku akan membawa tubuh King Xuang ke sini. Melihat Zoe membuat Wang Lin emosional. Zoe adalah salah satu dari sedikit dermawannya, dan tidak peduli apa tingkat kultivasi Wang Lin, dia akan selalu menghormati Zoe. Zoe mengungkapkan ekspresi melankolis saat dia melihat Wang Lin, dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak perlu memanggilku senior ketika itu hanya ada kita. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku kakak Zhou. Mata Zoe menyipit dan dia dengan hati-hati menatap Wang Lin. Siapa yang melukaimu dengan sangat serius?
Jiwa asalmu suram, dan karena pulih terlalu lambat, itu mengarah ke bahaya yang lebih tersembunyi di masa depan. Ada rasa dingin dalam ekspresi Zoe. Wang Lin tersenyum masam dan hanya menjelaskan masalah itu kepada Zoe. Dia tidak menyebutkan sumber asal dan hanya berbicara tentang kebangkitan Poenis. Bukannya Wang Lin tidak mempercayai Zoe, tapi masalah tentang sumber asal terlalu penting. Tuan batal. Cahaya dingin melintas di mata Zoe, dan ada sedikit rasa bersalah dalam pandangannya ke arah Wang Lin. Jika bukan karena membawaku King Xuang, dia tidak akan berada dalam bahaya seperti itu. Master kekosongan, aku akan mengingat orang itu. Zoe mengangguk dan tidak bertanya lebih banyak, tetapi dia mengukir Master kekosongan ke dalam hatinya. Menyakiti Wang Lin yang datang untuk membawanya King Xuang, menyentuh garis bawahnya. Jika ada kesempatan, mengingat kepribadian Zoe, dia akan membuat Master kekosongan membayar harga yang mengerikan. Kamu pasti datang untuk minum pil di sini, meskipun sebagian besar pil sudah diminum oleh pasangan kultivasi. Satu-satunya yang tersisa adalah yang berguna untuk tubuh roh. Mereka tidak mengambilnya karena metode penyimpanan mereka sangat rumit. Saat Zoe berbicara, dia tiba-tiba mengganti topik dan berkata, "Tapi jangan khawatir, aku akan menemukan cara untuk mendapatkan pil itu untukmu." Setelah Zoe selesai berbicara, ia berubah menjadi sinar energi pedang dan menyerbu keluar dari ruang alkimia. Dia muncul di udara dan menggenggam tangannya. "Pasangan kultivasi, orang ini adalah teman lamaku. Tolong beri aku pil." Tawa kecil datang dari kejauhan. Ada kilatan dari hutan ungu di dekatnya dan Wang Wei dan Hu Huan berjalan keluar. Wang Wei melambaikan tangannya, menyebabkan pembatasan di luar ruang alkimia menghilang seolah-olah mereka tidak pernah ada. Ini membuat mata Wang Lin menyusut dengan hebat. "Aku sudah menduga bahwa saudara Wang memiliki hubungan dengan roh pedang ini. Sepertinya aku menebak dengan benar," canda Wang Wei saat mengulurkan tangan dan celah segera muncul di depannya. 6 botol giok ungu terbang ke telapak tangannya. 6 botol pil pengumpulan surgawi peringkat 5 ini mungkin berguna bagimu. Dengan itu, Wang Wei melambaikan tangan dan ke-6 botol pil itu terbang ke arah Wang Lin. Energi spiritual surgawi yang padat datang dari 6 botol batu giok ungu, dan aroma di dalamnya sangat menyegarkan. Wang Lin memegang 6 botol dan memindai itu dengan akal ilahi. Dia tidak segera mengkonsumsinya, tetapi menyimpannya di dalam tasnya. Hu Huan dengan hati-hati memandang Wang Lin dan berkata, "Kamu adalah pewaris dari pembatasan pemusnahan." Wang Lin tenang saat dia memandang Hu Huan dan dengan tenang berkata, "Aku bukan pewarisnya, aku hanya tahu sebagian." Ketika Zoe melihat Wang Wei hanya memberikan 6 botol pil pengumpulan surgawi untuk Wang Lin, dia mengerutkan kening. Setelah merenung sejenak, dia memandang Wang Wei dan berkata, "Senior Wang Wei, bukan hanya orang ini teman lamaku, tapi dia juga dermawanku. Ada sesuatu yang tidak aku katakan sebelumnya, tetapi aku disegel di sini dan dia menyelamatkanku. Jika bukan karena dia, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu senior." Wang Wei memandang You Yi dengan penuh arti sebelum tangan kanannya meraih celah lagi. Kali ini, 5 botol giok 5 warna keluar. Dia melemparkan itu ke Wang Lin. Pil ini dikenal sebagai pil penghindaran surga. Itu adalah pil surgawi peringkat 4, dan meminumnya akan sangat mengurangi cederamu. Wang Lin mengambil botol itu dan memindainya dengan akal ilahi. Energi spiritual surgawi di dalam botol ini mengerikan, jauh lebih banyak daripada 6 botol pil pengumpulan surgawi yang dia dapatkan sebelumnya. Zoe mengerutkan kening sekali lagi, tampaknya masih agak tidak puas, dan tidak lagi menggenggam tangannya. "Karena senior tahu tentang roh pedang surgawi hujan, maka aku kira kamu juga tahu tentang King Xuang." Mata Wang Wei tiba-tiba menyipit. Dia tidak bertanya tetapi mengeluarkan 3 botol lagi dari celah itu. Dia tidak memperkenalkan mereka dan langsung melemparkannya ke Wang Lin. Wang Lin menangkap itu, dan setelah dia memindai, ekspresinya berubah. Energi spiritual surgawi di dalam 3 botol ini bahkan lebih kuat dari botol 5 warna. Ini jelas lebih baik. Junior pernah tergila-gila dengan mayat wanita di alam surgawi hujan. Aku membangun pagoda giok langit untuk menyimpan mayat untuk mencegahnya membusuk dan membiarkannya ada selamanya. Mata Zoe dipenuhi nostalgia saat dia mengingat masa lalu. Kemudian aku mengetahui bahwa dia bukan Ting Er, tapi dewa surgawi King Xuang. Ekspresi Wang Wei berubah. Dia khawatir dia akan menghancurkan roh jika dia menggunakan pencarian jiwa, jadi dia menahan diri untuk bertanya. Namun sekarang setelah dia mendengar cerita itu, sebuah gelombang muncul di hatinya. Hu Huan mengungkapkan sedikit kegembiraan di matanya. Mereka berdua saling memandang di depan Wang Wei mencapai celah sekali lagi. Kali ini puluhan botol berwarna terbang ke arah Wang Lin. Menatap Zoe, Wang Wei berkata, "Lanjutkan ceritamu." Ekspresi Wang Lin menjadi aneh.
Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Zoe ketika dia berkata dia akan menemukan cara untuk mendapatkan pil. Terakhir kali aku membawa Ting Er ke alam surgawi hujan adalah saat aku bertemu Wang Lin. Kenangan di mata Zoe menjadi lebih kuat. Dia tampak benar-benar tenggelam dalam kenangan indah dan berkesan, dan wajahnya menunjukkan senyum melankolis. Saat dia berbicara, semua yang terjadi di alam surga hujan dibesarkan. Ketika Wang Lin mendengarkan, dia juga diingatkan tentang apa yang terjadi. Wang Wei dan Hu Huan dibawa kembali ke ingatan yang realistis ini. Saat mereka mendengar seseorang ingin mencuri King Xuang, jejak niat membunuh muncul pada ekspresi lembut Hu Huan dan mata Wang Wei berubah dingin, melepaskan tekanan yang kuat. Zoe bergumam, "Aku rela membakar segalanya untuknya. Aku tidak menyesal." Bahkan sekarang Zoe tidak menyesali apa yang telah ia lakukan. Setelah mendengar bahwa Zoe telah membakar jiwanya untuk mencapai tahap ascenden dan mendapatkan kembali kewarasannya untuk melindungi tubuh King Xuang tetapi masih tidak menyesalinya, ada sedikit rasa kasihan dalam tatapan Hu Huan terhadap Zoe. Nasib yang mengerikan. Wang Wei menghela nafas. Dengan tingkat kultivasi dan pengalamannya, dia secara alami bisa tahu apakah apa yang dikatakan Zoe adalah kebenaran atau kebohongan. Jiwa yang tersisa telah terbentuk di dalam King Xuang karena ribuan tahun obsesinya, dan dia terbangun. Dia menghidupkan kembali Zoe yang berada di ambang kematian, dan menjadikannya roh pedang surgawi hujan yang baru. Setelah mendengar cerita dari mulut Zoe, Wang Wei dan Hu Huan merenung. Setelah waktu yang lama, Wang Wei menghela nafas dan menggenggam tangannya pada Zoe. "Aku akan mengingat kebaikan saudara Zhou kepada King Xuang. Jika aku telah melakukan sesuatu untuk menyinggung saudara Zhou, tolong jangan tersinggung." Ekspresi Hu Huan dipenuhi dengan rasa sakit saat dia memandang Zoe dan berkata, "Kami tidak akan melupakan kebaikan saudara Zhou." Keduanya bisa dengan mudah melihat apakah itu benar atau bohong. Menambah apa yang telah mereka berspekulasi sebelumnya. Bagaimana mereka bisa tidak percaya kata-kata Zoe? Juga, identitas Zoe sebagai roh pedang surgawi hujan menjelaskan segalanya. "Aku pikir bahwa saudara Wang Lin ada di sini untuk membawa tubuh King Xuang." Wang Wei memandang Wang Lin dan tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi kekaguman. Berpikir kembali, dia tidak terlalu memperhatikan Wang Lin, tapi dia tidak berharap Wang Lin menjadi orang yang benar. Pada saat ini, tampaknya masalah sudah beres, tetapi Wang Lin tidak segera mengeluarkan tubuh King Xuang. Sebagai gantinya, dia mundur beberapa langkah, memandang Wang Wei dan Hu Huan, dan berkata, "Apa sebenarnya identitas tetua?" Wang Wei lebih mengagumi Wang Lin karena kewaspadaannya. Jumlah kehati-hatian yang ditunjukkan Wang Lin berarti bahwa dia benar-benar peduli tentang janjinya kepada Zoe. "Lupakan. Aku belum memberitahu identitasku kepada siapapun untuk waktu yang lama. Karena kamu dan Zoe telah banyak membantu kami dan juga Kaisar Surgawi King Xuang, aku tidak bisa merahasiakannya dari kalian berdua." Wang Wei menghela nafas saat dia melihat ke arah pusat lantai 6. Ada sedikit kemurungan di wajahnya. "Aku penjaga nomor 1 di bawah Kaisar King Lin dan juga aku murid keduanya." Saat Wang Wei berbicara tentang identitasnya, aura yang tak terlukiskan menyebar dari tubuhnya. Dalam sekejap, Wang Lin bisa merasakan ketenaran Wang Wei di alam surgawi. Hu Huan dengan lembut berkata, "Aku murid ketujuh guru, dan aku tumbuh bersama King Xuang. Saat alam surga runtuh, kami beruntung dan kebetulan berada di luar, sehingga terhindar dari malapetaka. Setelah mengetahui bahwa guru belum mati tetapi terluka parah dan bersembunyi, kami mencari gua selama bertahun-tahun. Akhirnya kami dapat menentukan bahwa guru berada di alam surgawi surga." Pikiran Wang Lin terkejut, dan dia mulai merenung. Hu Huan memandang Wang Lin dan melambaikan tangannya pada pembatasan ke kanan. Pembatasan segera berubah dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. "Kamu seharusnya melihat perbedaan dalam batasan di sekitar ruang alkimia. Dengan tingkat batasanmu, kamu seharusnya sudah menebak. Setelah gua surga dibuka oleh guru, semua bangunan dan batasan di sini didirikan olehku atas perintah guru. Hanya aku yang bisa dengan sempurna menambahkan batasan di sini." Suara Hu Huan tidak keras, tetapi saat mendarat di telinga Wang Lin, rasanya seperti menderu guntur. Wang Lin tersentak dan tersenyum masam. "Jadi itu benar-benar kamu. Aku pikir itu senior Wang Wei." Wang Wei menggelengkan kepalanya dan tertawa. "Tingkat pembatasanku lebih lemah dari miliknya. Kalau tidak aku tidak akan kehilangan taruhan mengenai pembatasanmu saat itu." Wang Lin membuka tasnya dan hendak mengeluarkan pagoda langit. Namun, pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah dan dia melihat ke kejauhan. Tawa tajam bergema di lantai 6 saat ini. Saat tawa tajam terdengar, Wang Lin melihat orang botak yang tampaknya berjalan di kekosongan dan dengan cepat datang ke sini. "Bei Lou." Mata Wang Lin berbinar. Sungguh murid yang baik dari King Lin untuk benar-benar menjebak iblis ini di dalam batasan.
Beilou mengambil beberapa langkah dan memperhatikan Wang Lin. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Kamu bisa sampai di sini. Mata Beilou mengungkapkan cahaya aneh. Ada kilatan dingin di mata Wang Wei. Dia mendengus dingin dan melangkah maju. Tangannya membentuk segel dan tirai hujan segera muncul dan melesat ke arah Beilou. Hu Huan melangkah ke batasan di samping dan menggigit ujung jari kanannya. Kemudian dia dengan cepat menggambar tanda aneh di udara. Setelah Ran muncul, itu mengeluarkan gelombang cahaya hantu. Tepat pada saat ini, semua pembatasan di lantai 6 Gua Kaisar tampaknya menjadi hidup dan tiba-tiba menyala pada saat yang sama. Mereka datang dari segala arah dan terbang langsung ke iblis kuno Beilou. Langit dipenuhi dengan batasan, dan seperti yang ditunjukkan Hu Huan, semua batasan ini berkumpul. Iblis kuno Beilou menekankan kedua tangannya ke samping, menyebabkan gelombang kuat energi iblis muncul, dan membentuk pusaran energi iblis. Iblis ini tidak ingin bertarung dengan kalian berdua. Kalian berdua ingin menyelamatkan King Lin, dan aku mengejar iblis kuno Teajia. Meskipun tujuan kami berbeda, kami masih dapat bekerja bersama. Aku khawatir kalian berdua tidak cukup kuat untuk membuka segel yang ditempatkan Teajia. Denganku, peluang untuk mematahkannya akan lebih besar. Beilou ada di dalam pusaran, dan energi iblis berputar-putar di sekitarnya. Suaranya terdistorsi oleh pusaran, dan saat itu mendarat di telinga seseorang, itu akan membuat mereka gemetar. Wang Lin sudah terluka, jadi wajahnya segera berubah pucat. Dia mengambil beberapa pil dan melemparkannya ke mulutnya. Dia tidak punya waktu untuk mencernanya sebelum mengayuh energi asal di dalam tubuhnya. Bagaimana tawaranku? Jika kami terus bertarung, kamu tidak akan bisa menyelamatkan Kaisar Surgawi dan aku tidak akan bisa membunuh Teajia. Pada akhirnya kita hanya akan membuatnya lebih mudah untuknya. Suara Beilou dipenuhi dengan niat jahat. Alasan Beilou mengatakan ini adalah karena dia benar-benar takut pada Wang Wei dan Hu Huan ketika mereka bekerja bersama, dan Hu Huan mengendalikan semua batasan di sini. Saat Beilou meninggalkan kolam pemakaman surgawi, dia sudah menemukan mereka di lantai 4. Mereka melalui pertempuran yang sangat ganas, tetapi pada akhirnya tidak ada pihak yang bisa membunuh yang lain. Namun karena Hu Huan, Beilou terjebak selama beberapa bulan. Dia datang ke sini bukan untuk melanjutkan pertempuran, tetapi untuk bekerja sama. Mata Hu Huan berbinar dan dia menatap Wang Wei. Saat Wang Wei menatap Beilou, rasa dingin di matanya perlahan menghilang. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan tirai air menghilang sebelum dia dengan tenang berkata, "Oke." Beilou sedikit rileks di hatinya dan mendarat di tanah, tetapi tetap berada dalam jarak tertentu dari pasangan itu. Tatapannya jatuh pada Wang Lin dan dia tertawa. "Saudara Wang Lin, tingkat kultivasimu tiba-tiba membaik lagi. Namun jika kamu tidak menyembuhkan cedera itu segera, itu akan mempengaruhi kultivasimu di masa depan. Lupakan saja, iblis ini hanya bisa datang ke sini karena kamu. Aku tidak berpikir orang lain akan membiarkanku masuk. Meskipun aku punya obat untuk membantumu, luka-lukamu pasti disebabkan oleh seseorang. Katakan padaku namanya dan aku akan membunuhnya agar aku membalas kebaikanmu." Ekspresi Wang Lin dingin. Dengan kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat provokasi dan godaan dalam kata-kata Beilou? Beilou jelas sangat terkejut Wang Lin bisa sampai di sana dan tidak tahu apa hubungannya dengan pasangan kultivator. Wang Lin menunjukkan senyum tipis ketika dia menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak, Tuan Iblis Kuno. Jika orang yang menyakitiku muncul, aku akan memberitahumu. Tolong jangan menarik janjimu." Mata Beilou menyala dan dia tertawa. Dia tidak menyebutkan ini lagi. Itu secara alami tidak nyaman untuk mengambil tubuh King Suang sekarang. Wang Wei mengeluarkan pil yang dibungkus dengan lilin hijau. Ada sedikit kenangan di matanya saat dia menyerahkannya kepada Wang Lin. "Ini adalah pil hijau yang guru berikan padaku. Apa kamu mengolah energi spiritual surgawi atau energi asal? Selama itu adalah energi dunia ini, semua cedera dapat disembuhkan secara instan setelah meminum pil ini. Aku tidak punya banyak pil yang tersisa. Kamu dapat memilih untuk mengambilnya sekarang atau menyimpannya untuk nanti." Saat Wang Wei berbicara, dia dengan dingin menatap Beilou. Bukan hanya karena dia tidak memiliki banyak yang tersisa, dia hanya memiliki 3. 1 bersama Hu Huan dan 2 bersamanya. Saat Beilou melihat lilin hijau, keserakahan memenuhi matanya karena dia terlalu akrab dengannya. Saat dia dan iblis kuno Teajia menyelinap menyerang King Lin, bahkan dengan cedera parah King Lin, pil itu masih memiliki beberapa pengaruh. Itu memungkinkan King Lin untuk melakukan banyak perlawanan dan pada akhirnya mengapa iblis kuno telah gagal. Menghadiahkan pil ini berarti mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Wang Lin. Ini juga berarti mereka masih memiliki beberapa yang tersisa. Meskipun aku tidak tahu apakah ini benar, jika pertarungan yang sebenarnya dimulai, itu akan menyusahkan.
Tatapan Beilou menarik diri dari pil. Memegang pil, Wang Lin tidak segera mengambilnya tetapi memasukkannya ke dalam tasnya. Mereka bergerak menuju kabut gelap di tengah lantai 6 di bawah bimbingan Hu Huan. Zoe masih melayang di samping Wang Lin. Wang Lin sangat lemah dan membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Jadi Zoe secara alami tidak akan pergi. Segera, kabut hitam muncul di hadapan mereka. Beilou menatap kabut hitam dengan kebencian di matanya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah gagal, maka iblis kuno Teajia tidak akan bisa mengambil kesempatan itu. Namun ini bukan hal yang buruk. Bagaimana mungkin King Lin semudah itu ditangani? Teajia pasti tidak berhasil, atau dia sudah lama meninggalkan tempat ini. Setelah melangkah ke istana, Wang Lin segera melihat loh batu di tanah. Tablet ini tingginya sekitar 20 kaki, dan satu-satunya yang ada di sana adalah cetakan tangan. Wang Wei menatap Beilou dan berkata, 3 lantai terakhir adalah kamar pribadi guru. Aku tidak tahu apakah ada perubahan pada tempat-tempat itu. Untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik, kita harus menunggu lebih banyak orang untuk datang. Wang Lin, luangkan waktu penyembuhan sehingga kamu memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Mata Wang Lin menyipit. Dia masih belum bisa melihat kultivasi pasangan kultivasi. Mereka tidak ingin masuk dan benar-benar ingin menunggu kedatangan orang lain. Ada juga iblis kuno Beilou. Dia tidak mempertanyakan sama sekali, seolah-olah dia memiliki ide yang sama. Jangan terlalu banyak berpikir dan fokus pada penyembuhan. Aku sudah melihat bahwa keduanya aneh, tetapi mereka tidak akan membahayakan kita. Zoe ada di samping Wang Lin, dan dia mengirim Wang Lin pesan melalui metode khusus yang hanya bisa digunakan roh pedang. Wang Lin menunduk dan matanya menyala. Dia duduk tetapi tidak mengeluarkan pil hijau. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan pil-pil lain dan melahapnya satu persatu setelah memeriksanya. Dia kemudian menutup matanya dan fokus pada penyembuhan. Meskipun dia sedang menyembuhkan, dia tidak menyegel akal ilahi. Meskipun itu akan mempengaruhi kecepatan penyembuhannya, dia harus tetap waspada di sini. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap 7 hari berlalu. Selama waktu ini, Wang Wei dan Hu Huan duduk seolah-olah mereka sedang berkultivasi. Iblis kuno Beilou sama. Wang Lin mengeluarkan seteguk udara busuk. Luka-lukanya sedikit pulih, tetapi bahaya yang tersembunyi masih ada. Untungnya, ada cukup banyak pil untuk pulih sepenuhnya. Wang Lin mengambil lebih banyak pil dan menelannya setelah memeriksanya. Namun akal ilahinya masih menyebar dan dikunci di pintu masuk. Dia sedang menunggu Master Kekosongan tiba. Dia percaya bahwa kelompok Master Kekosongan akan menjadi kelompok pertama yang tiba. Waktu sepertinya berlangsung selamanya di aula, dan mudah bagi orang untuk melupakan berlalunya waktu. Luka Wang Lin perlahan pulih karena jumlah besar pil. Hari ini adalah hari ke-27 sejak semua orang mulai menunggu di aula. Kira-kira tengah hari saat Wang Wei dan Hu Huan membuka mata dan memandangi pintu. Iblis kuno Beilou satu langkah lebih cepat daripada mereka dalam melihat pintu. Fluktuasi datang dari akal ilahi Wang Lin. Saat matanya terbuka, itu mengungkapkan cahaya misterius saat dia melihat ke pintu. Seseorang perlahan berjalan ke aula. Orang ini adalah seorang wanita yang dikelilingi oleh butiran salju. Kepingan salju menari-nari di sekitarnya dan tampak sangat cantik. Ini dia. Wang Lin menarik pandangannya. Orang pertama yang datang bukanlah kelompok Master Kekosongan yang terdiri dari 3 orang, tetapi gadis berbaju merah muda yang dicurigai sebagai orang suci kekosongan. Ekspresinya tenang. Mata indahnya menyapu koridor dan terutama memandang Wang Lin. Dia tidak berbicara tetapi menemukan sudut dan duduk. Kurang dari 7 menit setelah gadis itu duduk, Wang Lin merasakan fluktuasi di luar aula sekali lagi. Dia mendongak dan melihat 3 sosok memasuki aula. Master Kekosongan, wanita cantik dan pria berbaju hitam. Saat mereka bertiga memasuki aula, mereka menarik perhatian semua orang. Master Kekosongan segera memperhatikan Wang Lin, dan niat membunuh mengerikan melintas di matanya. Saat dia melihat Wang Lin juga saat Wang Lin melihatnya. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia dengan tenang berkata, "Tuan Iblis Kuno, dia adalah orang yang melukaiku." Saat Wang Lin berbicara, Wang Wei dan Hu Huan semua berbalik untuk menatap Master Kekosongan. Bahkan Iblis kuno Beilou menatap Master Kekosongan dengan senyum yang bukan senyum. Niat membunuh melintas di mata Zoe saat dia melayang ke depan, mendekati Master Kekosongan. Adegan yang tiba-tiba menyebabkan Master Kekosongan menghirup udara dingin, keringat dingin menutupi dahinya, dan jantungnya berdebar lebih kencang. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Wang Lin dalam beberapa bulan singkat ini, untuk membuat orang-orang ini membantunya. Pasangan kultivator dan pria botak aneh itu membuatnya merasa harus berhati-hati bahkan selama puncaknya. Namun saat ini dia terluka parah dan setengah dari jiwa asalnya hilang. Level kultivasinya telah turun dari puncak Nirvana Seterer ke tahap tengah Nirvana Seterer.
Dia tidak berani bergerak sama sekali atau mundur. Dia dikunci oleh semua orang di dalam aula. Kemungkinan setiap gerakan darinya akan membuat semua orang di sini menyerangnya. Aku adalah tetua aliansi budidaya, Master Kekosongan. Kakak laki-laki dari kepala yang lebih tua, Master Zongxuan. Apa artinya ini? Master Kekosongan memaksa dirinya untuk tenang dan bahkan membawa nama aliansi budidaya. Aliansi kultivasi. Wang Wei dengan dingin menatap Master Kekosongan dan menggelengkan kepalanya. Status yang sangat tinggi. Hu Huan tersenyum dan dengan santai memandang Master Kekosongan. Dia dan suaminya tidak pernah mempertimbangkan aliansi budidaya. Bukan karena Master Zongxuan atau aliansi lemah, tetapi mereka memiliki harga diri mereka sendiri. Terutama Wang Wei yang kebanggaannya diketahui oleh semua orang di alam surgawi saat itu. Namun setelah bertahun-tahun perubahan, kepribadian Wang Wei telah ditekan dan tidak begitu mudah terungkap. Namun kebanggaan pada tulangnya bukanlah sesuatu yang bisa dihapus waktu. Wang Wei dan Hu Huan adalah murid dari orang terkuat di alam surgawi, Kaisar Qinglin. Mereka terkenal saat alam surgawi masih ada dan aliansi kultivasi bahkan tidak ada. Mereka masih hanya sekelompok ranah rendah Qi saat itu. Bahkan iblis kuno Beilou menyeringai, dan matanya dipenuhi ejekan. Sebagai iblis kuno, ia secara alami meremehkan aliansi budidaya ini yang merupakan organisasi baru. Dia sudah terkenal di dunia luar ketika dunia yang disegel masih milik alam surgawi. Selain itu, meskipun dia telah terperangkap di tanah roh iblis selama bertahun-tahun, dia telah belajar banyak tentang aliansi budidaya melalui para kultivator yang datang ke sini. Bahkan dia tahu lebih banyak detail daripada kebanyakan orang. Kakak seniormu, Master Zongxuan, sudah menjadi orang terkenal sebelum alam surgawi runtuh dan dianggap sebagai salah satu kultivator Qi terkuat. Saat alam surgawi runtuh, ia berada di antara orang-orang pertama, bersama dengan Kaisar Naga Azur 4 sekte ilahi yang mempertaruhkan hidup mereka untuk merampok alam surgawi. Pada akhirnya, dia menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk mendapatkan sebagian besar warisan dari alam surgawi hujan, dan baru saat itulah aliansi kultivasi didirikan. Aku, Beilou, benar-benar mengagumi orang seperti itu, tetapi kamu, Beilou menggelengkan kepalanya, dan matanya dipenuhi dengan ejekan. Ekspresi Master Kekosongan suram. Pandangan mereka membuatnya sangat marah, tetapi ia menahan kemarahan itu. Dia menunjuk Wang Lin dan berkata, aku punya dendam pribadi dengan junior ini. Karena kalian sesama kultivator maju, aku akan menunda masalah ini. Aku berjanji untuk tidak menemukan masalah dengan junior ini saat kami berada di gua ini. Aku kira kalian rekan kultivator ada di sini untuk bekerja sama untuk memasuki lantai berikutnya. Mengapa merusak suasana? Jika itu berdampak peluang kita di lantai berikutnya, itu tidak layak. Ratusan pikiran terlintas di benak Master Kekosongan saat dia berbicara. Kata-katanya sangat pintar. Pertama dia berpura-pura lemah dan tidak menimbulkan masalah bagi Wang Lin. Kemudian menunjukkan bahwa itu tidak baik untuk situasi keseluruhan bagi mereka untuk mulai bertarung sekarang. Untuk memaksa seseorang dengan tingkat kultivasi dan statusnya untuk mengatakan sesuatu seperti ini adalah hal yang paling memalukan yang bisa dialami seseorang. Semua amarahnya terfokus pada Wang Lin, dan meskipun niat membunuhnya tersembunyi, itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pria berbaju hitam di sebelah Master Kekosongan berjalan keluar dan duduk. Jelas dia menunjukkan bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Hanya wanita cantik yang berdiri di sebelah Master Kekosongan dengan ekspresi pucat. Tatapan dingin Wang Wei menarik diri dari Master Kekosongan. Meskipun membunuh Master Kekosongan ini tidak akan sulit, itu masih akan merepotkan karena orang ini masih seorang kultivator Nirvana Seterer. Meskipun dia terluka parah, sebagai saudara junior Master Zongxuan, dia masih pasti memiliki beberapa mantra dan harta. Saat ini, menyelamatkan gurunya adalah prioritas Wang Wei. Tidak perlu terburu-buru membunuh orang ini untuk membalas dendam Wang Lin. Melihat hal ini akan berlalu dengan tenang, Master Kekosongan santai di dalam hatinya. Namun tepat pada saat ini, Wang Lin berdiri. Mata Master Kekosongan menyipit saat dia menatap Wang Lin. Saat dia melihat Wang Lin, Zoe segera melepaskan aura dingin yang kuat. Dia berubah menjadi sinar energi pedang dan menembak langsung ke Master Kekosongan. Saat Zoe melangkah keluar, Wang Lin melangkah keluar juga. Tangannya membentuk segel dan api muncul di matanya. Api keluar dari lengan kanannya dan dengan cepat membentuk poenis di depannya. Poenis ini menjerit saat menerjang Master Kekosongan bersama dengan Zoe. Kau sedang mencari mati. Niat membunuh muncul di mata Master Kekosongan saat dia melambaikan tangannya. Sebuah pusaran kuning muncul dari udara tipis dan menyapu ke depan. Wang Wei awalnya tidak ingin menyerang sekarang, tetapi melihat Wang Lin dan serangan Zoe, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Zoe tidak bisa mati, dan Wang Lin membawa King Xuang ke sini.
jadi dia juga tidak bisa mati. Setelah menghela nafas, Wang Wei menunjuk ke depan dan tirai air muncul. Ini merilis cahaya 5 warna dan segera melesat ke depan. Begitu cepat sehingga segera mencapai pusaran kuning yang telah dibuat Master Kekosongan. Wang Wei dengan tenang berkata, "Segel." Saat dia berbicara, tirai air 5 warna berubah menjadi uap air dan menyebar di sekitar pusaran kuning sebelum cepat berkontraksi. Terdengar bunyi-bunyian saat uap air menyatu dengan pusaran kuning. Pusaran itu segera tampak berhenti berputar dan ambruk. Itu berubah menjadi potongan-potongan tanah yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Skema Master Kekosongan dihancurkan oleh serangan Wang Lin. Wang Lin yang berani dan licik mengejutkan Master Kekosongan. Tindakan tegas seperti itu adalah sesuatu yang Master Kekosongan tahu dia tidak bisa lakukan di usia Wang Lin. Bahkan dari semua junior yang dia temui, ada beberapa seperti Wang Lin. Runtuhnya pusaran kuning memungkinkan Poenis yang dibentuk oleh mantra Wang Lin untuk pulih. Saat melesat keluar, itu mengeluarkan api mengerikan yang berisi panas ekstrim, dan itu menembak ke arah Master Kekosongan. Kecuali dia mengeluarkan pedang besi itu lagi, Master Kekosongan tidak akan peduli dengan serangan Wang Lin. Yang dia pedulikan adalah Wang Wei, Hu Huan dan Bei Lou. Menghadapi serangan Wang Lin, Master Kekosongan mengeluarkan abu ungu. Saat abu ungu ini muncul, itu berubah menjadi lumpur dan mengeluarkan bau busuk. Bau itu melesat ke arah Wang Lin dan Zoe. Bei Lou tersenyum dan dengan cepat melangkah maju. Hanya dengan satu langkah, dia muncul di lumpur dan tanpa ampun dihirup. Ada suara siulan saat lumpur tersedot ke mulut Bei Lou. Mata Bei Lou dipenuhi dengan keserakahan dan dia menjilat bibirnya. Dia kemudian muncul di dekat Master Kekosongan dan mengulurkan tangan. Ekspresi Master Kekosongan berubah, dan dia mundur tanpa ragu. Tangannya membentuk segel dan berulang kali bertepuk tangan, menyebabkan gemuruh bergema di aula. Pada saat ini, Poenis yang dibentuk oleh mantra Wang Lin mendekat dan membawa panas yang menyengat. Master Kekosongan mengeluarkan raungan, lalu jiwa asalnya muncul di sekitar tubuhnya dan menunjuk ke Poenis Wang Lin. Dia menggunakan kultivasinya yang kuat untuk menyebabkan Poenis hancur berkeping-keping dengan ujung jarinya. Master Kekosongan tidak berhenti bergerak. Dia melangkah ke samping saat dia mencoba melepaskan Bei Lou. Namun Bei Lou bahkan lebih cepat dan terus mengejar Master Kekosongan. Suara letusan bergema di aula, dan setelah setiap letupan, wajah Master Kekosongan akan menjadi sedikit pucat. Sementara Bei Lou mengejar, energi iblis meletus dari tubuhnya. Dia hanya perlu mengangkat tangannya dan mantra akan muncul tanpa segel. Ada begitu banyak mantra yang berbeda sehingga cukup untuk membutakan seseorang dari cahaya. Master Kekosongan tidak memiliki kesempatan untuk melawan dan hanya bisa mundur. Yang membuat Master Kekosongan sakit kepala adalah Poenis yang runtuh secara tak terduga berubah. Itu mengeluarkan api yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya dan menyerang Master Kekosongan. Tidak peduli berapa kali Master Kekosongan menghancurkan Poenis sambil dikejar oleh Bei Lou, itu akan berubah dari nyala api. Zoe berubah menjadi sinar pedang dan mengikuti dengan cermat. Dia tidak akan dengan sengaja mendekati Master Kekosongan, tetapi begitu dia menemukan kesempatan, dia akan menerimanya. Mata wanita cantik itu mengungkapkan sedikit keraguan dan dia akan membantu saat Wang Lin tiba-tiba menatapnya dengan tatapan dingin. Ini segera membuatnya berpikir tentang kata-kata Wang Lin sebelum dia meninggalkan lantai pertama dan kekuatan menakutkan dari pedang besi. Kakinya yang telah terangkat dan secara paksa dihentikan olehnya. Dia tanpa sadar menghindari mata Wang Lin dan gagasan membantu Master Kekosongan cepat padam. Wajah Master Kekosongan menjadi lebih pucat. Jika ini dia, itu tidak akan terlalu buruk, tapi apa yang membuat Master Kekosongan cemas adalah bahwa Wang Wei tiba-tiba berdiri. Dia menyerbu masuk dan melakukan serangan menjepit dengan Bei Lou, sepenuhnya menyegel Master Kekosongan. Melihat bahwa Wang Wei hendak menyerang, Master Kekosongan menjadi cemas dan meraung. Jika kalian sesama kultivator tidak berpartisipasi dalam masalah ini, aku akan menyerah mengambil apapun dari gua kaisar ini dan akan membantu Anda menembus batasan dalam sini. Mata Wang Wei menyipit, dan bahkan mata Bei Lou menyipit dan kakinya berhenti sejenak. Tepat pada saat ini, fluktuasi lain datang dari luar aula. Seseorang telah datang. Alser perlahan-lahan masuk bersama Ling Tianho, dan pria tua di labu itu ada di belakangnya. Setelah melihat apa yang terjadi di dalam aula, Ling Tianho terkejut. Alser mengungkapkan tatapan yang membuatnya seolah-olah dia telah meramalkan segalanya. Dia mengungkapkan senyum yang bukan senyum dan menatap Master Kekosongan. Alser, bantu aku. Master Kekosongan dengan cepat mundur. Namun tepat pada saat ini, tangan Wang Lin membentuk segel dan Poenis terkondensasi sekali lagi. Dia tidak menargetkan Master Kekosongan secara langsung, tetapi tiba-tiba runtuh menjadi lautan api di samping Master Kekosongan. Tepat pada saat ini,
Cahaya pedang yang dibentuk oleh Zoe melepaskan energi ganas yang belum pernah dia lepaskan bersama dengan jejak aura harta semi Nirvana Void. Dia menyerang langsung ke Master Kekosongan yang berada di dalam lautan api. Master Kekosongan berbalik, dan tangannya membentuk segel. Namun pada saat ini, mulut Alser bergerak sedikit dan Master Kekosongan segera berhenti. Seolah-olah kekuatan yang tak terlihat tiba-tiba mengganggu mantranya. Ekspresi Master Kekosongan sangat berubah. Dan pada saat ini, Zoe menembus api ke arah Master Kekosongan. Dia begitu cepat sehingga dia mendarat di dada Master Kekosongan dalam sekejap. Gemuruh bergema di seberang aula dan dia batuk darah. Dia kemudian terhuyung beberapa langkah mundur. Bunyi berderak datang dari lantai saat tanah yang diinjaknya berubah menjadi bubuk. Energi pedang menghilang dan kembali menjadi Zoe. Wajahnya pucat dan tubuhnya transparan karena sejumlah besar energi spiritual telah meninggalkan tubuhnya. Dia tampak seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Tampaknya meskipun serangan ini telah merusak Master Kekosongan, Zoe juga terluka dalam prosesnya. Zoe mundur di sebelah Wang Wei dan Hu Huan. Dia mengirim pesan ke Wang Lin. Wang Lin, energi pedangku tidak cukup untuk membunuhnya. Tapi aku menyebabkan luka-lukanya yang sebelumnya meletus dan membuat itu lebih buruk. Dengan itu, Zoe duduk dan dengan cepat mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Dia mengambil pil dari suatu tempat dan melahapnya. Pil ini dibuat khusus untuk tubuh roh. Itu tidak dibuat terlihat seperti pil dan malah terlihat seperti energi spiritual Master Kekosongan pucat pasi. Dia sudah terluka serius dan telah menekan lukanya agar tidak memburuk. Namun berkat pukulan putus asa Zoe, luka-lukanya meletus sekali lagi, menyebabkan tingkat kultivasinya jatuh sekali lagi. Meskipun dia belum turun ke tahap awal Nirvana Setrer, jika luka-lukanya memburuk, dia tidak akan jauh. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan hawa dingin di dalam hatinya, dan dia mundur beberapa langkah lagi. Tangannya membentuk segel dan dengan cepat menunjuk ke tubuhnya, membuatnya nyaris tidak stabil. Namun tindakan ini membuatnya batuk lebih banyak darah. Dia memiliki ekspresi ganas, tapi dia tidak melihat Wang Lin atau Zoe. Sebagai gantinya, dia dikunci ke Alser. Ekspresi Alser tetap biasa saat tatapan Master Kekosongan membuatnya merasa tidak nyaman, dan dia dengan tenang berkata, "Rekan kultivator, Master Kekosongan, aku hanya akan berani membantumu jika kamu dibawa ke keadaan seperti itu." Alser memandang Wang Wei dan Hu Huan dan tersenyum. Aku berharap pasangan kultivator akan memberikan wajah kepadaku. Bagaimana kalau kita melupakan semua keluhan pribadi hari ini dan fokus untuk naik ke lantai berikutnya? Ekspresi Ling Tianhou menjadi suram. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Alser diam-diam bergerak? Dia diam-diam bergerak di sebelah Master Kekosongan dan dengan dingin menatap Wang Lin dan teman-temannya. Ada juga pria tua di labu itu yang memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia memandang semua orang. Namun di mana dia berdiri dengan jelas menunjukkan bahwa dia akan berdiri di sisi Alser dan Master Kekosongan. Pada saat yang sama, gadis yang dicurigai sebagai orang suci kekosongan berdiri dan pergi ke Master Kekosongan. Tatapannya yang indah menyapu sebelum mendarat di Wang Lin, dan dia dengan lembut berkata, "Rekan Wang, mari kita hentikan masalah ini hari ini. Setelah kamu pergi dari sini, alam kekosongan brilianku tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini." Selain pria berkulit hitam, semua orang jelas memilih satu sisi. Mata Wang Lin menyala dan dia menggenggam tangannya pada Wang Wei. "Junior ceroboh. Aku akan membiarkan senior memutuskan masalah ini." Meskipun Wang Wei tidak senang tentang serangan Wang Lin sebelumnya, dia mengangguk saat melihat bahwa Wang Lin tahu kapan harus berhenti. Tatapannya mendarat di Alser dan lainnya dan dia dengan tenang berkata, "Bagus. Mari kita kesampingkan semua keluhan pribadi untuk saat ini. 3 lantai terakhir dipenuhi dengan bahaya, jadi tolong, sesama kultivator, jangan menahan diri. Setelah kami pindah ke lantai 7, bertemu di tengah." Setelah Wang Wei selesai berbicara, Alser dan lainnya tersenyum dan mengangguk. Hu Juan berdiri dan berjalan di sebelah tablet batu. Dia meletakkan tangannya di tablet dan menekan dengan lembut. Cahaya ungu datang dari tablet dan suara gemuruh datang darinya seolah bergetar. Dalam sekejap, sejumlah besar retakan muncul di tanah dan tiba-tiba runtuh, mengungkapkan langit berbintang. Semua orang jatuh dan menghilang. Adapun Zoe, Wang Wei membawanya ke area transfer seperti langit berbintang. Lantai ke-7 Gua Kaisar sangat berbeda dari 6 lantai pertama. Tidak ada pavilion, dan ditutupi oleh lautan api, seolah-olah itu adalah dunianya sendiri. Di ruang yang tidak terlalu besar ini, ada gunung berapi yang meletus di tengahnya, dan dikelilingi oleh kabut hitam dalam jumlah besar. Suara gemuruh datang dari gunung berapi dan api sesekali menghujani dari langit. Tanah itu tampaknya terbelah oleh retakan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di atas magma. Gas hitam keluar dari celah-celah dan mengeluarkan panas yang kuat.
Semua orang tersebar saat mereka diteleportasi di sini. Saat Wang Lin mendarat, dia segera melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Salah. Semua yang ada di sini benar-benar berbeda dari lantai 7 di peta. Tidak ada kemiripan sama sekali. Ekspresi Wang Lin suram saat dia melihat ke depan dan melihat Hu Huan sekitar 1000 kaki. Hu Juan melihat sekeliling, dan ada juga kebingungan di matanya. Saat Wang Lin menatapnya, Hu Huan juga memandang Wang Lin. Dia sudah lama curiga bahwa Wang Lin telah mengalami pertemuan yang beruntung dan menjadi sangat akrab dengan gua ini. Sekarang dia melihat tatapan Wang Lin, dia tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Wang Lin menarik pandangannya. Tampaknya ekspresi Hu Huan tidak palsu dan dia juga bingung tentang perubahan di sini. Tempat itu benar-benar datar dengan hanya gunung berapi. Pintu masuk ke lantai 8 pasti di gunung berapi. Suara Hu Huan menyebar dan mendarat di telinga semua orang. Master kekosongan berada di kejauhan dengan wajah pucat. Bahkan dengan cahaya yang berapi-api, wajahnya tidak terlihat merah sama sekali. Tangannya berada di atas dadanya dan semburan rasa sakit datang dari waktu ke waktu. Ada energi pedang aneh di sana yang mencegah penyembuhan luka. Alser, Wang Lin, dan roh pedang itu, aku akan mengingat ini. Jika aku tidak membalasmu kembali 10 kali, tidak 100 kali, maka aku tidak akan pernah menyerah. Dia dengan muram melihat sekeliling. Sialan, bahkan gua kaisar bekerja melawanku. Itu tanpa diduga memiliki energi asal api yang begitu kuat, aku khawatir itu akan menguntungkan bajingan kecil itu. Master kekosongan meraung di dalam hatinya, tetapi kemudian dia menyadari sesuatu dan menjadi berkeringat dingin. Penurunan level kultivasi menyebabkan kepribadianku berubah. Bagaimana aku bisa marah dengan begitu mudah? Master kekosongan menarik napas dalam saat dia menekan kemarahan di dalam hatinya dan memaksa dirinya untuk tenang. Wang Wei melangkah di sebelah Hu Huan dan mereka berdua berubah menjadi dua sinar cahaya, menuju ke arah gunung berapi. Pada saat ini Alser dan kawan-kawan juga bangkit dan menyerbu gunung berapi. Wanita cantik, pria tua di labu, dan pria hitam terbang ke gunung berapi. Master kekosongan dengan dingin menatap Wang Lin dan juga terbang menuju gunung berapi. Wang Lin dengan santai bergerak maju di udara. Dia tahu kultivasinya tidak bisa menyaingi monster tua di depannya. Jadi tentu saja tidak akan memimpin serangan tetapi perlahan-lahan bergerak maju. Orang lain juga melambat di kejauhan, di orang suci kekosongan. Mata indahnya jatuh pada Wang Lin dan dia berhenti seolah-olah dia sedang menunggu Wang Lin. Ekspresi Wang Lin dingin. Saat dia melihat gadis itu dalam pemberhentian merah muda, dia hanya pergi mengelilinginya. Dia tidak mau berinteraksi banyak dengannya dan perlahan-lahan mendekati gunung berapi. Saat gadis berpakaian merah muda melihat Wang Lin bergerak di sekelilingnya, dia mendengus dan tidak lagi memperhatikannya tetapi terbang ke arah gunung berapi. Melihat gadis itu, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh. Meskipun tempat ini berbeda dari peta, saat Wang Lin perlahan bergerak, dia melihat jejak sisa-sisa batu giok langit di celah-celah itu. Sudah jelas bahwa sudah lama, ini adalah lapisan ke-7 Gua Kaisar. Hanya saja beberapa hal yang tak terbayangkan telah terjadi, menyebabkan tempat ini menjadi puing-puing menyala. Melihat gunung berapi yang menjulang tinggi, Wang Lin menutup matanya dan akal ilahinya menyebar. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan bahkan lebih percaya diri dalam spekulasi itu. Gunung berapi ini tidak muncul entah dari mana, ia dipindahkan ke sini oleh seseorang. Semakin dekat dia dengan itu semakin banyak bukti yang dia lihat yang mendukung gagasan ini. Wang Lin jelas melihat bahwa bebatuan di sekitar gunung berapi benar-benar berbeda dari tanah. Aku kira semua orang pasti juga melihat sesuatu yang aneh tentang gunung berapi. Wang Lin berdiri di kaki gunung berapi dan tidak terburu-buru untuk masuk. Matanya menyala saat dia melihat sekeliling sampai tatapannya jatuh pada magma yang mengalir keluar dari celah. Suhu tinggi dari magma tidak membuat Wang Lin merasa tidak nyaman dan bahkan membuatnya merasa sangat nyaman. Bahkan energi asal di dalam tubuhnya menjadi lebih aktif. Perubahan di sini menguntungkanku. Tangan Wang Lin meraih magma di celah. Dia segera merasakan elemen api tak berujung di dalam magma. Tangannya ada di dalam magma, dan panas darinya membuatnya sangat nyaman. Energi asalnya bergerak di dalam tubuhnya dan membentuk pusaran. Kekuatan hisap datang dari tubuh Wang Lin dan dia menggunakan tangan kanannya sebagai jembatan. Energi asal api dari magma tiba-tiba bergerak dan perlahan-lahan ditarik ke tubuh Wang Lin. Aku sudah mempelajari 3 mantra pertama dari 6 mantra Kaisar Baifen. Namun menurut senior King Sui, 3 mantra yang terakhir mengandung esensi sejati kekuatan Baifen, dan yang pertama dari ketiga mantra itu adalah reruntuhan gunung. Di wilayah pembunuhan, aku melihat King Sui menggunakannya, dan itu sangat mirip dengan letusan gunung berapi. Wang Lin merenungkan sambil menyerap energi asal api dan melihat gunung berapi yang megah. Di sebelah kanan Wang Lin,
Pria berkulit hitam dengan naga hitam tersembunyi juga tidak memasuki gunung berapi tetapi duduk dan meletakkan tangan kirinya di dalam magma di celah. Seperti Wang Lin, dia juga menyerap energi asal di dalam api. Dia kadang-kadang akan melihat Wang Lin dengan ketakutan dan permusuhan di matanya. Burung Poenis, jika aku melahap Poenis, bisakah nagaku akan terbangun untuk kedua kalinya?